Bareng kode, ayo! Halo sahabat serangkai Tionghoa, pagi ini kawan-kawan dari peserta Kopdar Grup Bangunan Kolonial berencana akan melakukan Kopdar kedua di Museum Bahari. Bertemu di depan Museum Bank Indonesia seperti yang di awal foto, yuk bareng kode kita simak keseruannya. Belasan peserta yang mayoritas ibu-ibu ini sangat bersemangat. Kawan-kawan ini berasal dari berbagai latar belakang, juga dari area daerah yang berbeda. Ada yang dari Bekasi, Tangerang, juga Cianjur, dan daerah lainnya di Jabodetabek. Sepakat untuk memulai dari stasiun Beos, lalu berjalan kaki menyusuri Kota Tua menuju Museum Bahari. Ini adalah Kopdar kedua setelah sebelumnya berkunjung ke Museum Fathahillah di Kota Tua. Kode sendiri memutuskan naik sepeda berdua dengan si Winston dari rumah, dan dia antusias sekali bertemu Bude dan Pak D-nya di grup ini. Perjalanan kita mulai ya. Spot pertama adalah tadi bagian depan Museum Bank Indonesia. Lalu melanjut Kali Besar, Jembatan Kota Intan, kemudian belakang Raja Kuning Restoran untuk selanjutnya ke Museum Bahari. Di belakang Raja Kuning ini kami sempat berfoto karena ini adalah spot yang menarik, suatu area pergudangan tua berbahan kayu. Ayo simak kelanjutannya. Sebelumnya bantu subscribe channel kami dulu ya. Museum Bahari adalah museum yang menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Museum ini berlokasi di seberang pelabuhan Sunda Kelapa. Ini adalah area Menara Syah Bandar yang menurut sejarahnya menempati bekas bastion Kolombo yang dibangun sekitar tahun 1645 seiring dengan pembuatan tembok keliling kota di tepi barat. Museum Bahari dibagi menjadi dua area. Area pertama, Menara Syah Bandar, yang sekarang kita berada di salah satu bagian daripada Menara Syah Bandar ini, dan yang kedua adalah area museum itu sendiri yang berlokasi di seberang area Syah Bandar. Menara Syah Bandar yang tampak miring ini dibangun sekitar tahun 1839 dan berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut. Dulu, menara ini juga berfungsi sebagai kantor pabean yang mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Sedangkan di bagian bawahnya dulunya merupakan penjara bagi para ABK yang tertangkap mencuri di kapal. Setelah pembangunan pelabuhan Tanjung Priok selesai di tahun 1886, menara pengawas ini berkurang peranannya, namun tetap dijadikan menara pengawas dan kantor Syah Bandar bagi kegiatan pelabuhan dan pasar ikan di antara tahun 1926 hingga 1967. Bangunan yang berdiri persis di samping Muara Ciliwung ini memiliki dua sisi.
yaitu Gudang Barat dan Gudang Timur. Gudang Barat sendiri terdiri dari 4 unit bangunan dan 3 unit diantaranya yang sekarang digunakan sebagai museum bahari ini. Awal mula bangunan museum ini dibangun oleh VOC secara bertahap, mulai dari tahun 1718 hingga 1774 dan digunakan untuk gudang bagi VOC guna menyimpan, memilah, dan mengepak rempah-rempah seperti kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil. Sedangkan pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu antara 1942 hingga 1945, yaitu pada masa pendudukan Jepang, gedung-gedung ini dipakai sebagai tempat menyimpan barang logistik tentara Jepang. Sedangkan pada masa pasca kemerdekaan, yaitu antara tahun 1945 hingga 1976, gudang ini menjadi milik PLN dan PTT atau Pos Telkom and Telegram. Namun pada tahun 1972, bangunan ini sudah ditetapkan sebagai bangunan bersejarah oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Makanya ada istilah dalam kota sama luar kota. Nah, karena kota Batavia dulunya dilapisi sama dinding kota. Nah, ini yang di luar dinding kota namanya Omlanden, daerah sekitar Batavia. Nah, dipakai untuk pembangunan kota baru yang namanya Westervreden. Kalau misalkan pernah dengar, ya Westervreden itu kan daerah terbaru ya, lapangan banteng. Nah, material-material dari dinding kotanya ini dipakai buat membangun bangunan baru di sana. Karena bangunan Batavia ketika itu dirasa kurang baik karena penyebaran penyakit malaria, sanitasinya buruk. Akhirnya pergi ke lebih selatan ya, daerah kota tua. Yang kota Ilas mana? Di sini, ini daerah kota tua. Kastilnya dekat sini. Nanti kita bisa lihat. Bisa saya kasih gambaran lah. Nah, di sini ada gereja tua. Gerejanya hancur tahun 1800-an, dibangun bangunan baru yang sekarang jadi museum wayang. Ya, jadi ketika kalau misalkan kita masuk ke gereja tuanya masih ada tuh nisan-nisan di bawah-bawahnya. Nah, jadi dan kata lain, kalau misalkan Mbak atau Masnya mengunjungi museum wayang, nah di bawah-bawahnya kemungkinan Di ruangan ini, museum juga menyiapkan film-film kartun tentang kebaharian yang mudah dicerna, juga bagi anak-anak. Beragam jenis perahu yang digunakan penduduk Nusantara dapat kita lihat di bagian lain gedung museum ini. Melihat ragam-ragam kapal-kapal nelayan, kita patut bangga sebagai masyarakat bahari.
Sebagai bangunan yang berusia lebih dari 300 tahun, tentu saja banyak mengalami penurunan, seperti yang kita lihat pada pintu yang semakin rendah, juga menara Syah Bandar di depan yang semakin miring. Museum Bahari adalah sebuah bangunan yang indah, bagian dari cagar budaya kita yang patut kita jaga dan pelihara. Menyimpan berbagai macam informasi tentang kebaharian yang bisa kita ceritakan pada anggota keluarga kita. Dengan tiket sebesar Rp5.000 per orang, kita bisa mengajak keluarga untuk berwisata sejarah dan menambah pengetahuan kita akan kebaharian di Indonesia. Sekian dulu, sampai jumpa dengan Bareng Kode di video yang lain.